bulan sejak pengungkapan peredaran narkoba yang diduga didalangi mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya mengkonfrontir Irjen Teddy Minahasa dengan mantan anak buahnya AKBP Dodi Prawiranegara. Teddy Minahasa itu kan dituduh memperdagangkan yang 5 kg. Ternyata yang disita dari rumah Anita dan di rumah Dodi itu hanya 3,3 kg. Terus 1,7 kg kemana? Nggak ada buktinya, nggak ada tersangkanya. Itu kalau kami menduga itu mengada-ada dan Pak TM melalui lawyernya membuat persepsi, menggiring opini publik untuk buang badan ke Pak Dodi, itu dugaan kami. Saat konfrontasi tadi, Pak Dodi juga menyampaikan bahwa dia siap membuka, dia tidak goyang sama sekali, walaupun banyaknya intervensi sampai hari ini memang Pak TM ini adalah aktor intelektual. Kisah 5 kg sabu ini berawal dari penggerebekan di sebuah kos-kosan di Jakarta Barat. Di sana ada tersangka Hendra dan rekan wanitanya Siska, serta barang bukti sabu seberat 44 gram. Dari Hendra berkembang ke Ariel selaku pemilik sabu. Ariel pun mengaku bahwa sabu diperolehnya dari Ahmad Darmawan, salah satu anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Dari pendalaman Ahmad, muncullah nama Kapolsek Kalibaru Tanjung Priok, Kompol Kasranto. Setelah dikembangkan, Kompol Kasranto mengaku mendapat sabu dari Linda. Linda inilah yang kerap dimintai Teddy Minahasa untuk mencari pembeli sabu seberat 5 kg yang sudah disisihkan dari barang bukti kasus narkoba di Polres Bukit Tinggi. Kepada petugas, Linda mengaku mendapat pasokan sabu dari Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara. Petugas bergerak dan menemukan 2 kg sabu di rumah dinas Dodi. Dodilah yang kemudian bersuara bahwa total 5 kg sabu diperjualbelikan atas perintah Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Irjen Teddy Minahasa pun resmi dipindahkan dari Mabes Polri ke Mapolda Metro Jaya pada 24 Oktober 2022. Untuk keterlibatan Bapak TM adalah kita mengambil dari keterangan daripada saudara D dan saudara L, bahwa yang mengendalikan, yang menyambungkan antara D dan L adalah beliau. Ya, jadi itu perannya. Asal muasal 5 kg sabu yang diamankan penyidik Polda Metro Jaya pada Oktober lalu itu merupakan barang bukti hasil pengungkapan kasus peredaran sabu seberat 41,4 kg di Bukit Tinggi, Sumatera Barat saat Teddy Minahasa menjabat Kapolda Sumatera Barat dan Dodi Prawiranegara sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Pengungkapan penyalahgunaan narkotika jenis sabu seberat 41,4 kg kali ini merupakan capaian yang terbesar sejak berdirinya mungkin Polres Bukit Tinggi, juga termasuk Polda Sumatera Barat. Dari 41,4 kg sabu, awalnya Teddy Minahasa meminta Dodi menyisihkan 10 kg sabu untuk undercover buying dan bonus anggota sehari sebelum konferensi pers. Namun Dodi menolak. Teddy kembali meminta Dodi menyisihkan 5 kg sabu. Dodi pun dimutasi ke Kabak Biro Logistik Polda Sumatera Barat. Tak terima anaknya menjadi tersangka kasus peredaran narkoba, ayah AKBP Dodi, Irjen Purnawirawan Maman Supratman yang merupakan mantan Kapolda Riau dan Wakapolda Sumatera Utara ini yakin sang anak adalah korban dari perilaku atasannya. Saya terus terang saja, anak saya tidak mungkin berbuat seperti itu. Saya jamin itu. Hanya ini mungkin karena tekanan aja harus melaksanakan perintah pimpinannya. Semoga kasus ini diproses dengan seadil-adilnya dengan melihat prestasi anak saya dan perjalanan karir anak saya. Kini, Dodi dan 2 tersangka lainnya masih menunggu keputusan LPSK untuk menjadi Justice Collaborator. Hal ini demi keleluasaan mereka membongkar skenario Teddy Minahasa.
Saya sudah bersama ayah dari AKBP Dodi Prawira Negara. Ia adalah Irjen Polisi Purnawirawan Maman Supratman. Pak Maman, terima kasih sudah bersedia memenuhi undangan Talkshow Rosi. Saya tahu kondisi kesehatan Pak Maman waktu itu tidak terlalu cukup baik. Saya menghargai Pak Maman yang memenuhi undangan kami. Sudah lebih sehat Pak Maman? Alhamdulillah. Bapak sakit apa? Saya sakit jantung. Oh. Jadi itu yang membuat Bapak menunda dulu supaya lebih sehat dulu. Di antaranya itu karena Mbak Rosi mungkin tahu ya, kalau namanya penyakit jantung kan nggak boleh ada kekagetan yang luar biasa itu. Yang dikhawatirkan oleh keluarga juga gitu. Apakah peristiwa yang menimpa putra Bapak itu suatu kekagetan yang luar biasa buat keluarga? Sangat-sangat luar biasa bagi saya. Saya merasa terpukul sekali. Karena saya tahu persis anak saya itu bagaimana, saya tahu persis, hafal. Bahkan saya mengikuti jejaknya itu sejak lulus tahun 2001. Saya pantau terus dari mulai Letnan 1 sampai detik ini. Bapak mengatakan, waktu tadi yang sudah kita dengar juga pada waktu pertama kali Bapak menjenguk putra Bapak setelah ditahan di Polda Metro ya Pak ya? Ya. Itu pada tanggal 22 Oktober. Bapak katakan, saya kecolongan. Apa maksud Bapak dengan kecolongan? Kecolongan yang tadi saya katakan bahwa setiap ada permasalahan anak saya telepon saya. Kali ini dia tidak menelpon saya. Kalau seandainya dia menelepon saya, ada perintah seperti ini, saya yakin seyakin-yakinnya ini tidak akan terjadi. Jadi saya merasa kecolongan, kenapa dia sampai tidak lapor kepada saya? Setiap kasus besar, kecil, selalu dilaporkan ke Bapak? Seorang Selalu. AKBP loh Pak. Selalu minta pendapat. Pak, ini ada masalah gini, aku gini. Oh ya, itu udah betul. Jadi memang saya pantau terus. Ada contohnya misalnya ada kasus besar? Ada, seperti menangani motor besar. Yang anggota motor besarnya memukul anggota Intel Kodim. Itu kasus besar. Anak saya sampaikan kepada saya bahwa, Pak, ini ada masalah kasus besar. Papa udah tahu di TV sebenarnya. Kamu nggak usah mundur. Siapapun di belakangnya, jangan mundur kamu. Siapa? Sampai-sampai dia waktu menyidik itu disodori uang 10 miliar. Pada peristiwa itu? Ya, jadi yang selama ini Bapak katakan anak saya itu pernah diiming-imingi 10 miliar. Ya. Itu dalam konteks motor besar? Ya, betul. Karena dia menahan 8 orang kalau salah. Dodi cerita pada Bapak? Cerita. Saya ditawari 10 miliar. Ya. Untuk supaya? Ya mungkin supaya selesai. Bapak bilang apa? Jangan, saya bilang. Saya bilang, kamu ngambil itu langsung pensiun. Enggak Pak, ini enggak katanya. Ketika Bapak pertama kali berusaha untuk menemui putra Bapak, 22 Oktober, sempat ketemu? Yang pertama tidak bisa. Ada upaya untuk menjumpai Dodi lagi? Yang kedua baru bisa ketemu. Apa waktu itu Pak? Percakapan antara ayah dan anak. Saya begitu ketemu dia, saya juga iba lihat dia. Begitu lihat ibunya, langsung dia sujud di kaki ibunya. Kemudian saya tanya, kenapa kamu sampai begini? Dia jelaskan semua. Setelah dia jelaskan kepada saya mengambil kesimpulan. Dilihat dari kebatinannya dia, bahwa anak ini ada tekanan karena mendapat perintah dari bintang 2. Sang Kapolda? Kapolda, ya. Ia menceritakan secara terang benderang
Atau Bapak merasakan dari nuansa keterangannya, penjelasannya, atau dia mengatakan, Pak, saya disuruh? Ya, ada perintah. Ada perintah dari Kapolda. Yaitu? Ya, untuk melakukan yang sekarang ini. Menyisihkan? Menyisihkan. Kemudian dia sempat saya udah tolak, Pak. Dan saya menanyakan ini untuk apa. Saya tidak berani, Jenderal. Jadi Dodi sempat mengutarakan juga ekspresinya, Ya. ketidakberaniannya pada Betul. Kapolda waktu itu, Betul. TM, Teddy Betul. Minahasa. Dan berkali-kali itu nolak. Ia katakan itu pada Bapak, Dodi. Ya. Apa yang membuat akhirnya dia nurut? Ya mungkin itu, ada tekanan itu. Akhirnya dilaksanakan sama dia. Pak Maman pasti juga mengikuti peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada institusi Polri. Karena ini berdekatan dengan peristiwa besar yang juga mencoreng citra dan marwah institusi Polri, yaitu kasus Sambo. Kapolri, Jenderal Listio Sigit langsung mengeluarkan surat edaran yang mengatakan tidak, bahwa bawahan tidak harus, kira-kira begitu spiritnya, melaksanakan perintah atasannya yang tidak benar, yang melanggar hukum. Pada saat kejadian ini rilis narkoba bulan Juni, lalu kemudian ada bulan September, sesungguhnya itu sudah dikeluarkan oleh Kapolri. Mengapa perintah Kapolri ini kalah dengan perintah Kapolda? Ini salah psikologi aja, Pak. Namanya bawahan yang langsung berhubungan dengan atasan, di mana di situ paling tertinggi di provinsi itu kan bintang 2. Kemudian anak saya itu bawahannya. Saya katakan, anak saya pernah nolak. Dan bukan sekali. Tapi mungkin karena tekanan terus akhirnya harus melaksanakan itu. Itu yang Bapak sesalkan. Andaikan ia menolak, mendapat tekanan, diceritakan pada ayahnya yang Ya. Irjen Polisi Purnawirawan, Ya. mantan Kapolda Riau, mantan wakil Wakapolda Sumatera Utara. Pasti apa yang akan Bapak katakan? Biarin aja gitu, tolak aja. Saya akan bilang, jangan kamu laksanakan. Kalau perlu lawan. Saya akan berbicara begitu. Melawan bintang 2. Lawan, karena perintah itu membahayakan. Apalagi pada waktu itu seperti yang tadi saya katakan, Pak, secara institusi Kapolri sudah mengeluarkan surat edaran perintah pada seluruh anggota Polri tidak perlu melaksanakan perintah dari atasan yang melanggar hukum. Harusnya Dodi lebih memegang perintah atau aturan yang ditegakkan oleh Kapolri daripada seorang bintang 2 Kapoldanya. Kan begitu harusnya seorang anggota polisi. Betul, itu secara teori. Tapi pelaksanaan di lapangan belum tentu bisa dilaksanakan itu. Waktu dia menangani kasus besar di Bukit Tinggi, dia mau dikasih uang 10 miliar, ditolak sama dia. Dan saya yakin kalau dia itu tidak dari hatinya untuk melakukan ini. Saya yakin dia dapat tekanan dari pimpinannya. Itu informasi dari kuasa hukum Dodi ya. Bapak masih sangat yakin ini pasti tekanan atasan? Yakin saya. Apakah Bapak juga merasa soal tekanan itu tidak saja ketika bintang 2 aktif dan AKBP aktif terjadi? Apakah Bapak juga melihat masih ada tekanan atau Bapak mengalami tekanan lainnya? Jelas saya juga merasa ada tekanan dengan kejadian ini. Saya tidak menyangka anak saya berbuat seperti ini. Dan waktu si TM sudah ditahan, dia nelpon saya. Menelpon Bapak? Supaya anak saya bergabung dengan dia. Apakah itu bukan intervensi kepada saya? Tapi saya tolak. Bahkan dia bilang, bergabung dengan saya, semua biaya akan saya tanggung. Dan saya sampaikan kepada anak saya, kepada istrinya, jangan mau untuk bergabung dengan TM. Kenapa Pak TM menelpon orang tua dari kepada klien saya, Irjen Pol Maman? Pak TM menelpon, saya sudah dapat info valid, saya sudah pastikan, saya sudah konfirmasi kepada Irjen Pol Maman, bapak daripada
klien saya, AKBP Dodi, dia sudah kasih tahu ke saya bahwa dia ditelepon oleh Pak TM langsung. Yang isinya untuk mengganti saya menjadi pengacaranya. Mengganti saya dan ikut kepada dia, ikut skenario-nya maksudnya. Untuk buang badan ke Arif. Itu maksudnya. Itu kira-kira isinya. Itu biasa, junior minta tolong sama senior. Dan dia masih dalam tahanan. Saya baru mengalami sekarang. Berarti waktu itu ia ada dalam tahanan. Di Mabes, ya. Lagi di Mabes, tapi bisa menghubungi Bapak. Ya. Boleh saya tahu persisnya sekali lagi kalau saya ingin ini. Apa yang ia katakan, Pak? Dia bilang, Assalamualaikum. Saya dengan Teddy Minahasa. Bicara dengan Pak Maman, ya, saya bilang itu. Saya ketus saja begitu dengan nama dia. Mohon izin Pak, supaya Dodi bergabung dengan kami, pengacaranya. Nanti seluruh biayanya akan saya tanggung. Itu ucapan dia. Kemudian saya sampaikan, tadi saya sampaikan saya punya penyakit jantung, kemudian yang mengurus ini adalah istrinya. Saya bilang, saya enggak. Saya tutup. Mengapa Bapak tolak? Saya tidak yakin aja. Ini aja dia sudah menjerumuskan anak saya. Bagaimana nasib anak saya kalau bergabung dengan dia? Pasti akan didikte sama dia. Biaya pengacara akan ditanggung, semuanya akan bisa dibereskan oleh sang bintang 2. Mengapa itu tidak sesuatu yang menjadi pertimbangan? Tidak, Demi menyelamatkan putra Bapak. tidak sama sekali. Bukankah bebasnya putra Bapak menjadi goal utama? Betul, tapi bukan begitu caranya. Tidak dengan bergabung dengan mantan Kapolda Sumatera Barat. Tidak. Yang notabene adalah atasan Tidak, putra Bapak. tidak. Dari awal saya sudah analisa. Tidak, tidak usah. Apa analisa Bapak sebagai seorang yang juga bintang 2? Seorang bintang 2 memerintahkan anak buahnya untuk berbuat tindak pidana masalah narkoba. Saya baru menemui pimpinan seperti ini. Selama 32 tahun saya di polisi, tidak pernah ada pimpinan seperti ini. Senior-senior saya tuh panutan semua waktu saya masih dinas. Bahkan dia mengirim surat untuk ditandatangan anak saya itu. Untuk bergabung dengan dia. Tapi ditolak sama anak saya. Ditolak oleh putra Bapak? Ya. Kalau misalnya memang diajak bersama, apa sebenarnya skenarionya Pak Maman? Saya kurang tahu ya, tapi analisa saya kurang menguntungkan lah kalau analisa saya. Maksudnya AKBP Dodi, mantan Kapolres Bukit Tinggi ini akan dikorbankan? Dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip akan dikorbankan dan kemudian supaya mengakui apa yang menjadi pembelaan Teddy Minahasa, begitu? Yang jelas pasti dia didikte apa maunya dia. Itu analisa saya. Karena anak saya tahu banyak. Kenapa dia harus bergabung ke sana? Kenapa diajak ke sana? Tahu banyak, misalnya apa Pak? Ya masalah ini. Soal peredaran narkoba ini? Bukan. Soal Perintah-perintah dia itu kan ada di catnya anak saya. soal untuk menyisihkan, soal untuk perintah gitu. Tapi saya mencoba untuk melihatnya begini. Bagaimana kalau kemudian putra Bapak yang dianggap salah menginterpretasikan perintah? Saya kira itu ada yang menilai khusus, Pak. Bukan saya. Izinkan saya bertanya, ini tidak saja Bapak sebagai seorang ayah, tapi juga Bapak sebagai mantan Kapolda. Yang dikatakan oleh Kapolda Teddy Minahasa waktu itu, sesungguhnya niatan saya adalah untuk melakukan penangkapan Linda, bagian dari delivery control atau undercover.
tapi oleh Kapolres tidak dilakukan secara prosedural. Tanggal 24 September, Kapolresnya itu Dodi mengakui bahwa ada perintah dari Pak Teddy agar semua barang bukti ditarik yang semula direncanakan untuk sebagai umpan, agar semua ditarik. Ya. Tapi kok tiba-tiba sudah ada yang terjual, katanya sudah ada yang terjual 1 kilogram. Bahkan yang lebih anehnya lagi, beberapa saat kemudian ada 2 kilogram sudah ada di Linda. Padahal tanggal 24 September jelas-jelas itu di BAP dan itu diakui oleh Dodi. Teddy Minahasa memerintahkan agar itu barang bukti ditarik semua. Karena memang TM maunya pemancingannya itu di wilayah Padang. Tapi kok ke bawah ke wilayah luar Padang. 2 kilo yang ditemukan di rumah Dodi itu ketika Pak TM memerintahkan Pak Dodi untuk mengambil semua, mengambil kembali. Jadi kan pada saat itu nilai penjualannya kan 300 juta. Nah 300 juta itu tidak sepakat, intinya mereka nggak sepakat. Kok Wan Prestasi, Ani, Linda bilang awalnya 400 kok jadi 300. Nah karena dia tidak sepakat, dia suruh menarik barang itu semua. Nah akhirnya ditarik lagi oleh Dodi atas perintah Pak TM. Barulah ditaruh di rumah Dodi, makanya ditemukan barang bukti tersebut. Gitu. Apakah memang Kapolda kalau ingin menjalankan satu proses undercover untuk menangkap sindikat yang lebih besar, itu memang SOP-nya seperti apa? Memang seperti ini sehingga bisa disalahartikan oleh Kapolres? Ya tidak seperti itu loh Pak. Seperti sekarang ini kan contohnya aja, anak saya mengungkap. Ya, mengungkap. Kemudian anak saya dipengaruhi, diperintahkan. Nah ini juga bisa ditelusuri ini. Ditelusuri gimana Pak maksudnya? Ya jangan berhenti di masalah ini saja. Harus dilihat. Sampai bisa memerintahkan anak buah seperti ini. Izinkan saya juga bertanya pada Bapak. Di sini disebutkan bahwa ada orang yang pernah menipu saya soal informasi penyelundupan narkoba sebesar 2 ton melalui jalur laut. Ia bernama Anita alias Linda yang membuat saya rugi hampir 20 miliar biaya operasi penangkapan di Laut Cina Selatan dan sepanjang Selat Malaka dari kantong pribadi. Sebagai mantan Kapolda, apakah ini lazim seorang Kapolda bisa punya operasi dengan uang pribadi sehingga bisa rugi hampir 20 miliar? Menurut saya tidak lazim dan perlu didalami itu. Besar sekali loh itu Pak, angka yang sangat fantastis. Uang pribadi lagi. Pernah nggak ada Bapak dengar ada Kapolda atau Jenderal bintang 2 operasi rugi sampai miliaran rupiah sepanjang sejarah karir Bapak? Tidak pernah. Dan tidak pernah mendengar bahwa untuk operasi kepolisian itu keluar dari uang pribadi. Gak pernah itu dalam sejarah karir Bapak? Sejarah. Selama saya 32 tahun jadi polisi. Waktu katanya pertengahan September begitu Pak. Katanya putra Bapak tuh sempat ke Jakarta. Yang kemudian diceritakan oleh versi pengacara hukum ke Jakarta untuk ketemu dengan SDM Kapolri. Itu Bapak tahu? Nggak tahu saya. Bahkan Mbak, anak saya diambil dari rumah itu sama, saya tidak tahu. Sama sekali nggak tahu. Itu padahal di Jakarta ya Pak ya? Di Jakarta. Jadi pamitnya itu, Pak mau keluar dulu. Itu dijemput sama temennya. Kan temennya banyak dia. Keluar. Besok pagi saya bangun tanya sama ibunya. Mas ya pulang jam berapa? Nggak pulang tuh Pak. Loh, kemana kok nggak pulang? Terus setelah 2 hari nggak pulang juga, tahu-tahu saya tahu dari TV. Bulan apa kira-kira? Ya kira-kira sebulan yang lalu lah. Oke. Jadi sebelum ditahan? Sudah. Ya udah nggak pulang lagi tuh. Bapak nggak tahu sama sekali, baru tahu dari TV bahwa itu putra Bapak yang ditahan. Iya. Dan kemudian sampai pada nama Kapolda. Ya. Blank betul-betul, tidak tahu sama sekali. Sama sekali.
Sama sekali. Makanya kagetnya di situ saya. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang kita amankan, 3,3 kg BB sabu yang kita amankan, dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan diedarkan di Kampung Bahari. Pak Maman, saya mendengar penjelasan Bapak seorang ayah dan anaknya juga menjadi polisi. Rekam jejak Bapak baik sebagai mantan Wakapolda dan kemudian mantan Kapolda. Dalam bulan-bulan terakhir ini institusi Mabes Polri itu betul-betul seperti tercoreng. Tidak saja kasus Sambo, tapi juga kemudian ketika Presiden mengumpulkan seluruh Kapolda, Kapolres, ternyata ada bintang 2 yang terjerat kasus jual beli narkoba. Termasuk Kapolres yang putra Bapak. Orang melihat bahwa ini bukan soal ada yang jadi korban atau tekanan atasan bawahan. Ini soal memang jaringan di polisi yang memang sudah menjadi rahasia umum, selalu punya keterlibatan dengan jaringan narkoba. Bagaimana Bapak menjawab bahwa putra Bapak bukan korban? Putra Bapak bersama-sama dengan Kapolda memang terlibat dalam jaringan narkoba. Saya kira anak saya bukan jaringan narkoba, bukan. Anak saya bukan pemain, anak saya tidak pemakai, karena ini atas perintah saja. Maaf saya harus tanyakan ini Bapak, karena bukan rahasia umum lagi. Kapolres di beberapa daerah, Kapolsek, Kasat Narkoba ditangkap karena ikut dalam peredaran narkoba. Sehingga ketika ada polisi ditangkap soal urusan ini, yang kemudian sampai pada Jenderal Bintang 2 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Itu sesuatu yang membuat masyarakat ya akhirnya tertangkap. Ini sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat, Pak Maman. Dan putra Bapak ada dalam kisaran cibiran ini. Saya sulit untuk menjawab itu, Pak. Dari kurang lebih 40 kg yang ditimbangnya 39,5 ya. 5 kilo itulah yang jadi barang bukti. Masih utuh ada sebagai barang bukti disimpan oleh kejaksaan. 35 sudah dimusnahkan. Artinya apa? Barang bukti yang ditemukan di rumah Dodi, ditemukan di rumah Linda, dan yang katanya juga yang sudah beredar tidak ada kaitannya sama sekali dengan Teddy Minahasa. Diduga mereka memperjualbelikan barang lain yang tidak ada kaitannya sama sekali sama Teddy Minahasa. Komunikasi jelas ada. Sekali lagi saya bilang ya, komunikasi antara Pak TM dengan Dodi dan TM dengan Linda semua sudah saya baca dalam BAP. Gitu, itu semua chatnya lengkap. Tapi memang ada beberapa yang Pak TM hapus. Contohnya dia delete message dan segala macam ada. Tapi jelas saya ketika dihapus itu, nah untungnya klien saya Linda ini pintar. Jadi ketika delete message, sebelumnya Bu Linda itu sudah reply, ngerti kan? Kalau reply itu kan ada reply-nya kan? Nah, reply-nya isinya begini. Iki ono barang 5 kilo. Nah, ini ada barang 5 kilo. Wes golek no lawan. Nah, itu WA-nya Pak TM kepada Bu Linda. Jadi ketika Bu Linda nanya dia WA, saya butuh uang untuk ke Brunei. Itu kan awal-awal tuh. Nah, balasannya Pak TM gitu. Ini iki ono barang 5 kilo, wes golek no lawan. Nah, disuruh mencarikan lawan. Maksudnya kalau saya tanya ke Bu Linda, apa maksudnya? Ini disuruh saya cari buyer, posisi barang di Riau, kata dia begitu. Itu chat WhatsApp-nya. Sebagai seorang ayah dan sebagai seorang Jenderal Bintang 2, Bapak tetap melihat bahwa tidak mungkin
ada bawahan berani menyisihkan barang bukti 5 kilo katanya hilang, 2 ada di Mapolres, 2 kilo ada di tersangka lainnya yang bernama Linda, itu tidak mungkin atas inisiatif sendiri. Pasti atas sepengetahuan atasannya. Yakin bahwa itu sepengetahuan bahkan perintah. Kalau seandainya itu inisiatif dari anak saya, dari mulai pengungkapan itu mungkin sudah dilaksanakan. Ini kan tidak. Ya. Karena awalnya memang Kapolres Bukit Tinggi lah yang merilis ini ya Pak. Ya, yang mengungkap itu ya Polres Bukit Tinggi. Bapak ingin mengatakan bahwa andaikan putra Bapak punya niat untuk main atau menjual barang bukti itu, maka harusnya dari awal sudah dikurangin. Dari awal dan belum diketahui oleh siapa-siapa. Tapi ia melaporkan pada Kapolda. Melaporkan. Itu logikanya seperti itu aja, Mbak. Ada yang diceritakan oleh Dodi nggak ke Bapak soal ini? Sampai di situ belum. Pak Maman kan pernah menjabat sebagai Kapolda. Kalau misalnya sekian kilo, 4 kilo, 5 kilo sabu-sabu, itu selain untuk undercover, untuk menjerat sindikat yang lebih besar, juga disebutkan dipisahkan untuk barang bukti di pengadilan. Ini memang SOP-nya begitu? Ya tidak lah. Kalau untuk barang bukti ke pengadilan? Ya. Baik untuk undercover, mancing nih kan ceritanya, maupun disisihkan untuk bukti di pengadilan. Undercover itu tidak perlu kilo-kiloan. Cukup 1 atau 2 gram aja udah cukup kalau untuk undercover itu. Karena itu pasti bisa mancing. Iya. Jadi kalau dibilang perlu sekian kilo, 5 kilo itu atau sekian kilo itu untuk memancing sindikat lebih besar, omong kosong. Omong kosong. Ada 2 peristiwa besar seperti yang tadi saya katakan ya Pak. Soal Sambo dan soal jual beli atau peredaran barang bukti sabu yang luar biasa besar. Apalagi ini terkuak ketika Presiden tuh memanggil seluruh Kapolda, Kapolres, Pak. Menurut Bapak ini juga bisa bagian dari momentum bersih-bersih di institusi Polri nggak? Saya menanyakan ini sebagai seorang yang juga menjadi Pati Mabes Polri. Saya kira memang waktunya harus istilahnya introspeksi dan membersihkan diri. Agar khususnya tidak ada lagi seorang jenderal bisnis narkoba. Dan itu tadi Pak, bawahan yang jangan melulu mengikuti perintah atasan, padahal itu jelas-jelas melanggar hukum. Mudah-mudahan aja dengan kejadian ini, para anggota itu mau berani menentang pimpinan yang salah. Mudah-mudahan. Meskipun tadi Bapak bilang di prakteknya di lapangan tuh susah sekali. Susah sekali. Dibicarakan sama pimpinan itu, mana ada bawahan berani begitu saja. Mungkin dengan kejadian ini, anggota mikir, daripada aku korban mungkin lebih baik melawan. Mudah-mudahan. Cuman Bapak tadi mengatakan susah di lapangan. Jadi mau seperti apa Kapolri bilang atau begitu banyak peristiwa besar yang terjadi, kita akan banyak melihat anggota itu ya nurut sama perintah komandannya, padahal dia tahu itu salah. Betul. Jadi di mana perbaikan buat institusi Polri? Contohnya 2 peristiwa ini kan, yang satu suruh nembak ya nembak, yang satu suruh nyisihkan narkoba nyisihkan. Kan tidak ada keberanian untuk melawan. Udah jelas contoh itu ada. 2 peristiwa besar. Iya, makanya dari contoh ini, mudah-mudahan ke depan ini, bawahan ini berani untuk menolak
melawan tanda kutipnya itu menolak perintah yang salah. Padahal waktu zaman saya jadi polisi dulu, pimpinan itu selalu berbicara, tidak ada anak buah yang salah tuh pimpinannya. Itu selalu dikumandangkan senior-senior saya dulu. Sudah betul kan? Kalau anak buah salah tuh pimpinannya sebenarnya yang salah, nggak bisa ngarahkan dia kan. Ini malah diajak melakukan tindak pidana. Atau justru malah menyalahkan bawahannya. Setelahnya kepepet, cuci tangan, menyalahkan anggotanya. Apa ini seorang pemimpin? Apa ini seorang jenderal? Nggak fair itu. Seorang jenderal harusnya ikut bertanggung jawab atau mengambil alih tanggung jawab anak buahnya. Itu yang betul. Juga jangan justru berlindung di bawah atau menyalahkan AKBP atau berlindung di balik Barada, menyalahkan anggota yang pangkatnya kecil untuk menyelamatkan bintang besarnya. Pak Maman, Bapak seorang jenderal bintang 2, putra Bapak seorang AKBP yang sekarang terseret kasus. Bapak cukup syok mendengar ini. Ini sebuah peristiwa yang sangat berat bagi Bapak. Biasanya banyak orang, Pak, tidak ingin mengatakan ini di publik begitu dan memilih untuk diam. Apa yang membuat Bapak merasa perlu untuk memberikan pesan pada publik bahwa Bapak kecolongan ini karena juga ada tekanan atasan? Apa yang sebenarnya Bapak ingin sampaikan? Anak saya itu sejak lulus dari AKBP tahun 2001, dia selalu berprestasi. Setiap menduduki jabatan, pasti dia dapat penghargaan. Entah itu dari Kapolres, entah itu dari Kapolda, entah dari atasan lainnya. Sampai detik ini juga, dia selalu mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang paling menonjol dia dapat dari Duta Besar Tiongkok. Kemudian dari Duta Besar Jepang. Kemudian dari Menteri Aparatur Negara, kemudian dari Menteri Pariwisata. Dan waktu dia tugas di Reserse Metro Jaya, dia pernah menyidik tentang pembunuhan sampai ke Korea. Jadi saya yakin anak saya tuh kalau dalam kerja itu luar biasa dia. Cuman anak saya tuh agak keras, tapi disiplin. Ya. Itu yang kembali saya ingin tanyakan, Pak. Biasanya banyak orang tua, apalagi Bapak seorang Irjen Polisi bintang 2 Purnawirawan Polri, biasa memilih untuk tidak memberikan komentar, memilih untuk menjauh dari memberikan pernyataan. Tapi Bapak memberikan pernyataan di depan media pada saat pertama kali upaya mengunjungi Dodi, dan kemudian Bapak secara lugas juga mengatakan ini ada soal tekanan, Bapak kecolongan. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Apakah Bapak ingin mengatakan, hei bintang 2, anak saya meskipun hanya seorang AKBP, tidak akan takut melawan engkau di meja hijau? Kira-kira seperti itu. Pak Maman, Bapak punya 2 cucu dari Dodi. Keluarga polisi lah bisa dibilang ya Pak Maman ya. Kan pasti cucu Bapak bangga. Punya eyang jenderal polisi, punya ayah juga seorang polisi yang Bapak katakan wah membanggakan, prestasinya baik. Cucu taunya apa Pak? Itu yang sekarang bingung. Karena cucu saya itu ikut dengan saya. Bagaimana saya harus menjelaskan sama anak 2 ini. Padahal anak 2 ini dua-duanya laki-laki. Kan tidak bisa saya menjelaskan secara terbuka begitu saja. Yang satu kan sudah SMP kelas 3. Bisa lihat berita? Ya, yang satu lagi kelas 5. Jadi saya bingung untuk memberitahu dia. Jadi, tadi saya katakan si TM itu bukan hanya menghancurkan karir anak saya, tapi menghancurkan keluarganya. Menghancurkan anak yang tidak berdosa itu. Bapak sendiri bingung untuk mengatakan apa yang harus dijelaskan Ya, kan pada anak-anak. harus pelan-pelan kan Pak.
harus pelan-pelan. Bahkan mungkin harus melalui psikolog. Pak Maman, Dodi akan all out dalam persidangan nanti. Insya Allah. Kan Dodi ini juga minta untuk jadi atau ke LPSK sebagai justice collaborator. Sampai kita bicara saat ini itu belum ada. Gitu. Apa harapan Bapak memang diterima oleh LPSK? Harapan saya sangat sekali mengharapkan agar anak saya bisa jadi JC. Karena di samping anak saya bukan pelaku utama, anak saya mendapat tekanan juga. Dodi Prawira Negara ini juga terancam untuk PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat. Menurut Bapak ini fair? Atau biarkan ia menjalani hukumannya tapi tetap menjadi anggota Polri? Saya kira itu seluruhnya juga kami serahkan kepada yang berwenang. Jalan yang terbaik untuk anak saya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa dia itu tidak atau tidak. Karena ini sudah merupakan suatu kasus dan sudah ditangani. Kami tinggal menunggu keputusan saja. Tapi sebagai orang ayah misalnya Pak, masih tetap mendorong putra Bapak stay atau tetap jadi anggota polisi? Saya sebagai orang tuanya ya, karena terus terang aja itu adalah anak satu-satunya kebanggaan saya. Saya masih sangat mengharapkan dia masih jadi polisi. Masih sangat berharap ia menjadi polisi? Betul. Kenapa Pak? Ya, anak saya tuh sebenarnya karirnya bagus. Bukan hanya saya, kalau saya mengatakan seperti itu bisa dicek saya kira. Mantan-mantan pimpinannya dari mulai pimpinannya Kapolres, Kapolda. Saya kira para pejabat bisa mengecek bagaimana tingkah laku anak saya. Bagaimana komitmen anak saya. Hanya itu aja harapan saya. Jadi dilihat dari track recordnya lah. Mudah-mudahan ini ada pengaruhnya. Harapan saya itu saja. Jika ia dalam sidang etik mendapat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat, apakah itu suatu pukulan kekecewaan bagi seorang Irjen Polisi Purnawirawan Maman Supratman? Saya kira itu keputusan dari pimpinannya ya. Dan mungkin sudah melalui pertimbangan yang matang. Bapak bisa terima? Insya Allah. Pak Maman, apa yang ingin Bapak katakan pada Teddy Minahasa? Saya kira nggak ada lah. Supaya bertobat aja lah. Itu saja? Baik. Pak Maman Supratman, Irjen Polisi Purnawirawan, terima kasih banyak. Saya tahu ini bukan sesuatu yang gampang untuk menceritakannya. Semoga Bapak dan keluarga bisa melalui ini. Dan sebenarnya publik banyak berharap dari dua peristiwa dan peristiwa-peristiwa lainnya. Reformasi, kultur di institusi ini bisa diperbaiki. Karena bagaimanapun juga kita tetap percaya masih banyak polisi yang baik. Dan negara ini, publik tetap membutuhkan institusi Polri yang memiliki marwah yang baik. Ya. Terima kasih Irjen Polisi Purnawirawan Maman Supratman. Sama-sama Mbak.